Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Zahra dari 5A3 dengan NIM 240402104. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tabel master pemasok. Nah, sebelumnya kita masuk ke halaman menu dulu. Halaman menu ini adalah halaman untuk menampilkan navbar-navbar. Kemudian saya akan menjelaskan tabel master pemasok. Nah, di sini tuh ada URL pemasok yang akan mengarah ke root. Nah, di root ini saya memakai prefix agar menggabungkan URL pemasok controller agar tidak dimasukkan ke fungsi berkali-kali atau berulang-ulang. Jadi prefix ini tuh menggabungkan. Nah, kemudian halaman indeks pemasok. Di sini ada from method post action URL pemasok yang mengarah ke controller pemasok create ya. Jadi dia ini root post create, dia akan mengarah ke sini. Habis itu dia akan mengarah ke controller kalau kita mau menambah data. Nah, di sini ada public function index. Yang ini data untuk menampilkan judul data pemasok. Nah, di sini ada untuk menampilkan semua data yang ada di tabel pemasok, yaitu berdasarkan ID pemasok terbaru. Nah, terus ada return view untuk menampilkan semua data tadi ke view-nya. Nah, kemudian tadi agak tambah pemasok atau create. Nah, setelah mana tadi indeksnya, dia setelah menekan tombol pemasok, dia akan mengarah ke jadi di public function create ini dia cuman menampilkan untuk menampilkan form create. Untuk menyimpan datanya kita menggunakan public function store, yaitu dia akan memasukkan kode, nama, alamat, nomor HP yang udah kita masukkan, dan kemudian dia akan ditambahkan. Dan setelah ditambahkan dia akan ada tanda data pemasok berhasil dihapuskan. Itu tandanya data yang kita tambahkan itu sudah termasuk. Kemudian di sini ada tombol edit. Setelah kita tombol edit ini, dia akan mengarah ke halaman view edit, yang mana codingannya di sini. Codingannya itu
ada dia from actionnya. Dari from action ini dia akan mengarah ke URL pemasok edit, yaitu dia berada di root. Nah, di sini rootnya itu root post edit pemasok edit. Nah, setelah dari root ini dia akan mengarah ke controller. Nah, di sini ada public function edit, dia akan mengarah ke public function edit. Di sini dia mengedit sesuai dengan satu data yang ingin diedit. Dia mengambil satu data yang diedit. Nah, di sini dia akan mengedit dari satu ID, berasal dari satu ID, yaitu dia akan mengedit dari satu ID. Nah, kemudian ini ada first ini itu mengedit satu baris saja. Kalau get tadi menampilkan semuanya. Nah, kemudian return view ini untuk menampilkan pemasok edit. Nah, setelah di edit dia akan setelah ditekan update, dia akan mengarah ke controller. Dia akan mengarah ke public function update. Nah, jadi untuk menyimpan perubahan yang udah diedit tadi, dia menggunakan public function update. Dia mengupdate berdasarkan ID pemasok yang udah kita edit. Kemudian dia menampilkan data pemasok berhasil diperbarui, itu tandanya data yang kita edit tadi sudah berhasil. Kemudian ada button hapus. Nah, dari view hapus itu dia akan mengarah ke pemasok delete yang ada di root. Nah, kemudian dari root ini dia akan mengarah ke controller, pemasok controller, yaitu ada functionnya public delete. Dia akan menghapus data berdasarkan ID yang di request. Terus dia akan mendelete. Akhirnya saya menggunakan return redirect. Kemudian ini ada codingan editnya tadi. Nah, di sini ada ini tadi from action root pemasok update. Nah, dari sini tadi dia. Nah, dari sini dia akan mengarah ke root yang ini tadi. Baru dia masuk ke controller delete edit. Nah, di sini ada from untuk mengedit. Ini ada ID yang dibuat hidden kalau kita mau mengeditnya. Nah, ini untuk menambahkan data. Jadi sama aja kayak tadi, dia akan mengarah ke root dulu baru ke controller.
Kemudian di sini saya akan mereview tabel transaksi, yaitu pembelian. Nah, ini adalah tampilan indeks pembelian. Mana dalam codingannya itu ada CSS-nya. Ini ada deep cache container yang untuk membungkus semua yang ada di dalam tabel. Nah, kemudian di sini ada from method post action pembelian create it. Itu untuk untuk tambah pembelian. Dan ini ada drop down untuk laporan rekap. Di sini ada tabel untuk yang tabel di indeks tadi. Nah, di body-nya itu for each melakukan looping pembelian. Ini ada from method post action root pembelian edit. Kita ke root pembelian. Nah, di sini saya juga masih pakai prefix karena supaya tidak mengulangi URL pembelian controller di setiap menggabungkan aja sih. Nah, kayak di sini pakai postnya untuk menampilkan indeksnya. Ada indeks pembelian indeks. Kemudian ke controller pembelian. Nah, di sini ada kelas di sini ada public function indeksnya, yaitu untuk menampilkan data tabel pembelian. Yang udah ditampilin dari tabel. Nah, ini select pembelian, masuk nama itu aku aliaskan jadi pemasok. Nama alias pemasok. Nah, kemudian di order by pembelian ID PB, ID pembelian terbaru. Ini menggunakan get untuk menampilkan semua baris yang ada di tabel database pembelian. Ini return view. Pembelian ini adalah folder. Nah, ini index adalah fungsinya. With pembelian data with judul. Ini untuk menampilkan judulnya. Dan kemudian di indeksnya ada button class tambah pembelian. So, ada rootnya itu root create pembelian create. Kemudian dari sini kita ke controller. Ini ada functionnya itu public function create. Di sini ini ada untuk menampilkan nomor buktinya. Dan nomor buktinya itu diambil berdasarkan ID user. Nah, kemudian ada pemasok dari tabel pemasok itu untuk menampilkan semua pemasok yang ada di tabel pemasok ini karena pakai get, berarti semuanya. Kemudian ada part juga dari tabel part dan pembayaran. Nah, kemudian return view untuk menampilkan pembelian create-nya, itu ada pemasok, nomor bukti, pembayaran, dan part. Kemudian setelah di create, nah di create-nya tuh di sini. Ini kan tadi tombol actionnya
buttonnya, setelah diklik buttonnya dia akan mengarah ke sini. Nah, ini tadi dia untuk menampilkan ini nomor bukti ini berdasarkan ID user dan tanggal. Kemudian yang ini pemasoknya kita bisa langsung memilih pemasoknya karena alamat pemasok. Nah, dari sini, dari tabel pemasok, dia langsung otomatis. Kita tinggal milih aja. Kemudian kita bisa milih pembayaran. Kemudian setelah di create, dia akan disimpan. Nah, disimpan ini, button simpan ini, dia tadi itu di view-nya ya, view-nya itu create ya. Nah, di sini. Nah, ini dia. Di create itu ada from action URL pembelian store yang akan mengarah ke root. Ini dia. Store ini ya. Pembelian store. Setelah dari pembelian store, dia akan ke controller lagi, yaitu ada public function store untuk menyimpan data-data yang udah kita masukkan. Nah, data yang kita masukkan tadi, dia akan tersimpan ke mutasi per baris atau per baris lah, baris barang atau jasa. Nah, ini dia. Untuk mengambil kode dari partabelnya. Kemudian edit. Nah, edit itu di indeksnya, indeks. Nah, ini dia ada from method post action root pembelian edit ya. Ke root dulu, rootnya itu edit pembelian, edit. Kemudian dia mengarah ke controllernya. Controllernya ini nih, public function edit process. Dia langsung mengedit berdasarkan tabel ini. Kemudian setelah di sini ada button simpan atau update ya. Simpan atau update view-nya. Nah, ini. Kemudian ada button detail untuk menampilkan detail pembeliannya, yaitu dari indeks tadi. Ini detail action pembelian detail. Dia mengedit berdasarkan ID yang requestnya name.
requestnya nomor bukti, rootnya update, pembelian update, controllernya public function update, requestnya ini update, dia update-nya tuh kita ambil dulu dari mutasi lama, di rollback dulu. Terus habis itu dilakukan perulangan mutasi lama, alias mutasi. Kemudian dia harus dihapus dulu detail yang lamanya, terus baru dia di-update pembeliannya. Kemudian dia udah di-update, disimpan ke detail ke data yang baru dia akan mengurangi stak. Kemudian ada from method post pembelian delete. Di sini dia akan mengarah ke root delete. Nah, dia tuh menghapus data dari tabel pembelian berdasarkan ID pembelian. ID PB ini ID pembelian, request, ID pembelian, delete, ya kan menghapus. Yang mana return redirect ini untuk mengasih tahu bahwa datanya berhasil dihapus. Nah, ini button hapusnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan laporan rekap pembelian. Nah, di sini ini adalah bentuk laporan rekap pembelian. Yang mana di sini ada URL. Nah, di sini ada from method post URL pembelian laporan rekap. Di sini juga pakai drop down. Di sini juga ada pakai JavaScript. Ini ada for each pembelian untuk melakukan looping dari data pembelian. Sini ada tadi dia mengarah ke root laporan rekap. Ini ada laporan rekap, pembelian laporan rekap. Kemudian dari pembelian laporan rekap dia akan mengarah ke function public function laporan rekap. Di sini ada request file tanggal, dia untuk merequest pembelian dari tanggal berapa aja. Kemudian ini ada return view pembelian laporan rekap. Nah, ini dia tadi untuk menampilkan laporan rekap berdasarkan tanggal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.